Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, di sini kami di kelompok 3 Fisika akan mempresentasikan mengenai dampak dan juga upaya pencegahan dari pemanasan global. Pengertian pemanasan global. Pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi dan lautan secara bertahap yang disebabkan oleh peningkatan jumlah gas rumah kaca di atmosfer. Penyebab utama, aktivitas manusia yang menghasilkan emisi gas rumah kaca. Pada poin kedua, aktivitas manusia penyebab pemanasan global. Yang pertama disebabkan oleh pembakaran bahan bakar fosil seperti penggunaan batu bara, minyak, dan gas alam untuk energi. Selanjutnya, deforestasi, yaitu penebangan hutan yang mengurangi kemampuan bumi menyerap karbon dioksida. Selanjutnya disebabkan karena industri. Proses industri menghasilkan berbagai gas rumah kaca. Lalu selanjutnya disebabkan oleh transportasi. Ini tuh disebabkan oleh emisi dari kendaraan bermotor. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Langsung saja kepada bagian pembahasan, yaitu mengenai penjelasan efek rumah kaca, yang dimana akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Apa itu efek rumah kaca? Efek rumah kaca merupakan proses di mana gas-gas tertentu di atmosfer bumi menangkap panas dari matahari dan mencegahnya keluar kembali ke angkasa. Hal ini menyebabkan peningkatan suhu rata-rata di permukaan bumi karena gas-gas yang dihasilkan oleh efek rumah kaca yang ada pada aktivitas bumi ini menyebabkan kenaikan suhu yang ada di permukaan bumi. Secara alami, efek rumah kaca diperlukan untuk menjaga bumi tetap hangat agar dapat mendukung kehidupan. Namun, aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil atau batu bara, minyak, dan gas, serta deforestasi meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca seperti karbon dioksida atau CO2, metana atau CH4, dan dinitrogen oksida N2O. Hal ini memperburuk efek rumah kaca, menyebabkan pemanasan global dan juga perubahan iklim. Dan selanjutnya, diagram proses efek rumah kaca. Yang pertama, radiasi matahari masuk. Sinar matahari memasuki atmosfer bumi dalam bentuk radiasi gelombang pendek. Dan kedua, penyerapan dan pemantulan energi. Sebagian energi diserap oleh permukaan bumi menghangatkannya. Sebagian lainnya dipantulkan kembali ke atmosfer dalam bentuk radiasi inframerah atau panas. Yang ketiga, penyerapan oleh gas rumah kaca. Gas-gas rumah kaca di atmosfer bumi seperti CO2, CH4, N2O, dan juga yang lain-lain menangkap dan menyerap radiasi inframerah. Dan yang keempat, dengan adanya efek rumah kaca ataupun gas-gas yang sudah dihasilkan dari aktivitas-aktivitas yang ada di permukaan bumi beserta dengan pemantulan dan juga penyerapan energi dari cahaya matahari menyebabkan panas yang dimiliki yang terjebak dalam permukaan bumi. Sebagian besar panas yang seharusnya keluar ke angkasa dipantulkan kembali ke permukaan bumi, menyebabkan peningkatan suhu global. Penipisan lapisan ozon. Lapisan ozon di stratosfer melindungi bumi dari radiasi ultraviolet berbahaya. Bahan kimia seperti CFC atau klorofluorokarbon merusak lapisan ozon menyebabkan penipisan. Dampaknya, peningkatan radiasi UV dapat menyebabkan kanker kulit, kerusakan mata, dan gangguan ekosistem. Emisi karbon adalah pelepasan gas karbon dioksida (CO2) ke atmosfer yang sebagian besar disebabkan oleh aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan proses industri yang berkontribusi pada perubahan iklim. Emisi karbon memiliki dampak yaitu peningkatan suhu global, perubahan pola cuaca ekstrim, kerusakan habitat, bencana alam, dan polusi udara. Kesepakatan internasional tentang pemanasan global adalah Perjanjian Paris dan Protokol Kyoto. Kedua kesepakatan ini bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan membatasi pemanasan global. Protokol Kyoto 1997 bertujuan mengurangi emisi gas rumah kaca dengan target spesifik bagi negara maju. Berlaku pada tahun 2005. Tetapi beberapa negara seperti US tidak meratifikasinya, digantikan oleh Perjanjian Paris pada tahun 2015.
Perjanjian Paris 2015. Pertama, bertujuan membatasi kenaikan suhu global di bawah 2 derajat Celcius dengan target ideal 1,5 Celcius. Yang kedua, semua negara berkomitmen mengurangi emisi melalui Nationally Determined Contribution atau NDC. Yang ketiga, tidak memiliki sanksi hukum, tetapi mendorong transparansi dan kerjasama global. Kesepakatan COP atau Conference of Paris. Pertemuan tahunan negara-negara yang tergabung dalam Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim atau UNFCCC. Contoh, COP26 di Glasgow 2021 menghasilkan komitmen baru untuk mengurangi emisi metana dan menghentikan deforestasi. Selanjutnya adalah dampak dari pemanasan global. Yang pertama adalah perubahan iklim. Perubahan iklim ini ditandai dengan adanya peningkatan suhu, perubahan pola curah hujan, dan peningkatan frekuensi cuaca ekstrim. Yang kedua, kenaikan permukaan air. Hal ini ditandai dengan mencairnya es kutub dan perluasan termal air laut. Yang ketiga, gangguan ekosistem seperti adanya perubahan habitat, kepunahan spesies, dan gangguan rantai makanan. Yang keempat, dampak kesehatan ditandai dengan peningkatan penyakit terkait panas, penyebaran penyakit menular, dan masalah pernafasan. Yang kelima, dampak sosial dan ekonomi seperti krisis air, gagal panen, pengungsian, dan juga konflik. Adapun upaya untuk mengurangi pemanasan global, yang pertama, mengurangi emisi gas rumah kaca dengan beralih ke energi terbarukan, meningkatkan efisiensi energi, dan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Yang kedua, melestarikan hutan. Pelestarian ini dapat dilakukan dengan menghentikan deforestasi, melakukan reboisasi, dan mendukung pengelolaan hutan berkelanjutan. Yang terakhir, dengan mengurangi konsumsi. Hal ini dapat dilakukan dengan mengurangi penggunaan barang-barang yang menghasilkan emisi tinggi, mendaur ulang, dan menggunakan transportasi umum. Baik, kita di sini sudah masuk ke dalam bagian penghujung presentasi dari kelompok 3. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan kepada para audien yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa mendengar dan juga memperhatikan dari materi yang sudah kami sampaikan. Akhir kata, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata dan juga hal yang tidak mengenakan kepada para audien sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.